4, 5, 10. Oke? Bu Neng pasti akan menggambar gunung. Betul. Gunungnya 2, Sawah. ada sawah, Pohon kelapa sedikit, ada awan dikit, ada burung. Iya. Oke. Udah mulai nih Pak Bud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kembali lagi nih di BM1 Podcast, ruang berbagi inspirasi. Nah, Pak Budi ya, kalau kita lihat kabar-kabar cuaca nih, yang lagi up nih Pak Budi, banyak kasus-kasus berita nih Pak Budi ya, kayak konon nih kayak kalau baca-baca berita pagi nih Pak, mulai dari sergap, tangkap, terjang, itu banyak sekali berita-berita tentang kasus kayak perilaku khususnya remaja ya, sehingga kita lebih ke remaja Pak. Tuh. Ini banyak sekali remaja-remaja yang ngebobol, menghack, itu kan luar biasa ya sebenarnya Pak ya. Betul. Terus misalnya lagi ada juga kasus kayak membuat konten sampai kecelakaan gitu kan ya Pak. Sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh kasus-kasus nih Pak ya, atau berita-berita yang lagi banyak nih di masyarakat khususnya remaja. Kalau kita ambil segi positifnya Pak, berarti sebenarnya banyak sekali remaja-remaja kita saat ini tuh secara pengetahuan, secara kognitif, secara ilmu itu luar biasa Pak. Usia muda, ada berita katanya usia 12 tahun bisa membobol bank, bisa membobol dokumen negara. Menarik. Iya nggak sih Pak? Secara kalau kita lihat secara negatifnya Pak, ya itu kesalahan, itu berita gitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari sisi remajanya, di usia seperti itu sudah bisa mengutak-ngatik sebuah digitalisasi gitu, sampai bisa membobol bank, bisa membobol dokumen rahasia negara. Itu kalau kita keambil positifnya, berarti ilmu remaja-remaja saat ini di masyarakat kita, khususnya gitu ya, anak-anak usia remaja itu bisa dibilang 12 sampai mungkin 19 layar 18 gitu Pak. Itu sudah sangat intelek ya, pintar. Betul, kalau betul. boleh dibilang pintar. Tapi di sini yang kita lebih simpel nih Pak, kalau kita ngobrol pintarnya iya, tapi adabnya mungkin ya Pak, caranya mengimplementasikan kepintaran mereka yang mungkin salah kamar nih Pak. Iya, betul. Nah kalau kita seru nggak sih Pak, hari ini kita bahas nih, kalau tadi ya sekilas aja nih Pak, kita bahas tentang gimana kalau kita judulnya adab di atas ilmu. Gimana nih Pak obrolan hari ini nih? Siap. Oke. Menurut Bapak nih, pandangannya yang tadi saya sudah kayak sedikit nih ya Pak ya, gimana nih Pak terkait tentang adab di atas ilmu gitu Pak? Baik Bu Neng, menarik ini, terima kasih. Yes. Jadi dengan beberapa kejadian di media sosial, media mainstream di televisi, kita sering disuguhkan dengan berbagai berita berkaitan dengan kenakalan remaja. Baru saja Bu Neng, tadi pagi saya melihat berita ada seorang anak SMA itu menusuk temannya sendiri di dalam kelas. Wow. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah perhatian kita di dunia pendidikan dalam rangka bagaimana kita mengembalikan fungsi pendidikan itu sendiri. Iya. Betul. Bu Neng masih ingat kan dua tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Iya dong, ingat Pak. Satu, keselamatan. Yang kedua pastinya kebahagiaan. Oke, 100 buat Bu Neng ya. Jadi gimana Pak? Fungsi pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan hanya 2. Yang pertama, mengantarkan keselamatan peserta didik, yang kedua untuk kebahagiaan peserta didik. Betul. Jadi dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya pendidikan itu harus mampu, atau sekolah, ruang-ruang sekolah itu harus mampu memberikan rasa keselamatan dan juga kebahagiaan kepada peserta didik tentunya. Betul. Nah, tentu saja keselamatan dan juga kebahagiaan peserta didik ini akan muncul apabila konsep pendidikan itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan koridornya. Gitu. Nah, misalkan salah satu yang tadi Bu Neng sudah sampaikan berkaitan adab di atas ilmu, ini menunjukkan bahwa ada suatu hal yang lebih penting dipelajari, yaitu adab. Bukan berarti kita tidak mengesampingkan gitu ya, tidak berarti betul. Ya. Tapi kita lebih kepada bahwa adab itu jauh lebih penting gitu daripada ilmu. Iya, betul. Mungkin ya. Gitu Bu. Jadi mungkin konsepnya gitu ya. Ya betul sekali. Ya memang benar ya Pak ya, kalau bisa dibilang itu banyak sekali anak-anak itu memang kadang-kadang kayak contoh Pak, di ruang lingkup sekolah, contoh ada peraturan, ya kan? Kita lari ke peraturan gitu Pak. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak gitu kan? Anak kadang merasa di sisi mereka ini ada sebuah ini paksaan nih gitu kan, tapi
sebenarnya kalau kita lihat di konteks pendidikan gitu Pak, bukan berarti dengan kita membiasakan pembiasaan itu selalu dengan paksaan yang dengan kekerasan. Tetap dengan batas-batas atau koridor-koridor yang tadi Pak Budi bilang gitu ya, bahwa memang sebuah kebiasaan atau sebuah karakter yang ingin kita bangun itu pasti Pak ada sebuah paksaan yang harus dibiasakan, ya nggak sih Pak? Betul. Jadi gini Bu Neng, ya. Harus kita sepakati bahwa pendidikan ya atau bahasa lainnya tarbiyah ya, itu sebetulnya punya tiga punya tiga sub gitu ya di dalamnya, itu kan sub tujuan. Kalau tadi memang tujuan utamanya itu adalah untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Jadi dua tujuan pendidikan utama tadi adalah mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid. Maka dilakukannya dengan cara apa? Nah, maka ini toolsnya nih, alatnya. Ini dia nih yang kita tunggu. Ada tiga, tiga alat atau ada tiga cara teknik gitu ya, atau model untuk mengantarkan dua tujuan utama pendidikan tadi agar bisa terlaksana. Yang pertama, satu apa pertama nih? Satu aja deh Pak. Satu aja ya. Satu yaitu taklim. Oke. Taklim itu secara umum berarti bertemunya antara guru dan murid secara langsung gitu ya, atau secara bertatap muka dalam sebuah ruangan kelas tentunya. Jadi benar-benar guru dan siswa itu ketemu langsung bertatap muka. Iya. Kompak lah. Betul. makanya dulu kita pernah terjadi yang namanya lost learn selama pandemi kemarin ya Bu. Walaupun murid ketemu dengan guru di ruang virtual, tetapi itu tidak menjadi suatu hal yang efektif. Betul. Maka guru dan murid itu benar-benar harus ketemu dalam satu ruangan. Disitulah bisa terjadi proses taklim. Proses taklim itu terjadi karena prosesnya yang tadi ya Pak ya, adanya guru dan murid itu bertatap muka. Betul. Taklim itu berarti guru menyampaikan ilmu kepada murid dengan berbagai teknik tentu saja ya. Bukan berarti teknik ceramah itu salah, enggak. Tidak. Ceramah juga tetap sebuah model pembelajaran. Walaupun banyak variasinya gitu. Bisa menggunakan yang lain lah. Gitu ya. Maka proses transfer pengetahuan, proses transfer ilmu, kemudian proses transfer pengaruh itu ada pada ranah taklim tadi. Nah, ketika proses taklim ini sudah terjadi, maka di dalam proses taklim itu pasti ada yang namanya tadrib. Ini udah masuk yang kedua. Tadrib. Tadi taklim, Pak. Taklim. Sekarang takdrim ya. Tadrib. Iya, pakai B. Betul. Jadi tadrib ini adalah proses yang namanya pembiasaan. Pembiasaan. Jadi kalau tadi taklim itu lebih kepada interaksi si guru dengan si murid, dan takdrib ini justru lebih kepada pembiasaan kepada siswanya gitu ya. Oke, lanjut Pak. Contoh misalkan begini, di sekolah itu dibuat aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang memang tujuannya itu adalah untuk membiasakan. Ya. Nah, dalam proses pembiasaan ini Bu Neng, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan ada unsur pemaksaan. Walaupun unsur pemaksaannya ini adalah dalam konteks pendidikan dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia gitu kan. Nah, ini yang ditakutkan kadang-kadang ya. Contoh misalkan yang sering ditanyakan itu adalah ketika, Pak, kenapa sih laki-laki nggak boleh gondrong gitu kan? Apa hubungannya dengan proses pembelajaran? Nah, ini rambut, ini pembelajaran apa Pak gitu ya? Betul. Coba Bu Neng bisa kebayang nggak kalau anak-anak dalam satu kelas laki-lakinya gondrong semua? Kebayang Pak. Jadi saya punya prospek ingin membuat sampo. Oh gitu. Ya, jadi mungkin nanti selain duta hukum, duta adiwiyata, ada duta sampo. Gitu. Oke, lucu ya. Jadi alasan logisnya kenapa di sekolah itu dibuat aturan rambut pendek itu lebih kepada tadi proses tarbiyah tadi yang kedua yaitu tadrib. Betul, pembiasaan. Bagaimana murid dibiasakan untuk taat kepada aturan. Bagaimana murid dibiasakan untuk berpenampilan rapi. Walaupun masih banyak ada yang jawab, Pak, saya panjang rapih kok. Nah, tapi panjang rajin, panjang baik gitu ya Pak ya. Sebetulnya antara
antara rambut panjang itu dengan pembelajaran memang nggak ada korelasinya. Iya, Nggak ada korelasinya. nggak ada korelasi, Nggak Pak. ada korelasinya. Iya. Tetapi yang ada korelasinya adalah bagaimana pembiasaan murid untuk taat kepada aturan. Betul. Bu Neng kebayang nggak kalau misalnya ada seorang anak Iya. sejak dari kecil itu tidak dibiasakan untuk taat aturan, Betul. apa yang terjadi ketika dia sudah dewasa kemudian dia berkendara di jalan tol? Ya, seenaknya aja gitu, Nah. Pak, tanpa melihat aturan lampu merah, lampu kuning atau Betul. lampu hijau, atau ini tol itu biasanya untuk mobil dia masukin motor bisa aja, Pak. gitu ya. Membahayakan. Ya, membahayakan Bu Neng sih. masih ingat tadi tujuan global dari pendidikan? Keselamatan. Keselamatan. Membahayakan si Betul. peserta didiknya gitu ya. Nah, Betul. Jadi alasan logis kalau masih ada yang nanya kenapa rambut gondrong tuh nggak boleh Yap. di sekolah, Ya. ini sebetulnya lebih arah kepada proses yang kedua yaitu Ya. tadrib, Pembiasaan. pembiasaan, Ya, gitu Bu ya, Neng. ya, betul. Dan dalam pembiasaan ini tentu saja mau tidak mau suka tidak suka tadi akan ada proses pemaksaan. Paksaan, oke. Bu Neng bisa dibayangkan dong Ya. kalau misalkan sekolah kita tidak membuat aturan atau kesepakatan bahwa siswa itu datang sebelum jam 7. Ya pasti tidak rapi, tidak disiplin, tidak Datangnya jam berapa? jam 8, Jam berapa 9, aja, seenaknya biarkan, aja gitu. gitu ya, Pak ya. Betul. Gitu. Sedangkan kehidupan kita itu adalah dipenuhi dengan sebuah aturan. Karena kita berada di dalam masyarakat yang memiliki norma, Betul, Pak. Dan betul. sekolah juga adalah salah satu lembaga Iya. sekolah. Betul. Di lembaga sekolah pasti ada aturan, Mm-mm. norma. Dan kita bukan penganut liberal. Iya. Ya. Tidak serba bebas, serba boleh. Karena gitu kan? kita memang berada di adat ketimuran, Betul. Pak. Jadi kita lebih kepada bahwa kita adalah orang yang terikat oleh aturan hukum Iya. yang berlaku, gitu Betul, ya. betul. Nah, dari proses inilah, dari proses pendidikan tadi yang pertama dari mulai Taklim, tadrib, tadrib, pembiasaan, pembiasaan, dan yang ketiga apa tuh, yaitu Pak? takzim. takzim. Betul. Itu apa tuh, Pak? Ya, jadi takzim ini adalah atau bahasa sederhananya adalah menghormati lah gitu ya Bu ya. Menghormati. Iya. Oke. Nah, kalau bahasa lainnya mungkin ini sudah masuk nih ke pihak adab. Oh, menghormati ini sudah masuk ke ranahnya Ya, ada. ranahnya Oke, ada. ya. Baik di situ misalkan menghormati orang, menghormati benda, menghormati alam, bahkan menghormati aturan. Nah, disinilah tadi fungsi kenapa tadi di sekolah itu rambut nggak boleh gondrong. Nah, iya. udah masuk nih. Satu ada proses taklimnya. Di situ ada proses takdrib untuk pembiasaan taat kepada aturan, Yap. dan yang ketiga adalah proses takzim atau Takzimnya, menghormati aturan yang ada berlaku. di lingkungan sekolah kita. Betul, gitu ya. Bu Betul Neng. sekali. Karena memang kalau misalkan 3 kunci tadi yang Bapak bilang ya dijalankan, insya Allah ya Pak ya, mungkin adab itu akan terbentuk. Betul. Walaupun memang kalau kita bilang Pak, adab itu terbentuk nggak secara instan. Iya, betul Bu. Karena memang perlu proses. Iya, tadi proses Iya, proses adab ada itu di situ ya, ada Pak, 3 ya. tadi. Makanya tadi ada prosesnya bertemunya antara Iya, murid dengan taklim. orang tua, ada juga pembiasaan, Pembiasaan. dan juga sudah ranah menghormati. Nah, Iya, itu. betul sekali. Jadi Disitulah ya. yang satu namanya proses pembiasaan itu Bu Neng, Ya. bukan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat atau Oke, instan. betul. Nah, gini deh. Ya. Saya punya ilustrasi buat Bu Boleh, Neng nih ya. boleh. Coba, Bagaimana adab itu atau karakter itu Ya. adalah sesuatu hal yang dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Iya, betul. Gitu ya. Ya, setuju. Dan dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang. Iya enggak? Betul. Oke, coba Bu Neng, saya punya pertanyaan buat Bu Neng. Oke. Jawab dengan jujur. Aduh. Cukup jawabnya di dalam pikiran saja. Oh, nggak usah diucapkan. Nggak usah. Oke, baik. Siap ya Bu Neng ya? Siap. Gambarlah sebuah titik dan lingkaran. Oke. Sudah. Sudah. Pasti Bu Neng membuat lingkaran, titiknya di tengah. Betul. Nah, Karena sudah terbiasa dibentuk seperti itu. itu. Betul. Padahal bisa aja bulat tinggal di sini. Nah, Bisa juga di bawah. Oke. Bisa juga di atas. Iya, Betul? betul. Nah, Betul, setuju, oke. setuju, Pak. Yang kedua, saya punya pertanyaan buat Bu Neng. Oke. Siap? Diucap apa digambar? Digambar dalam Digambar, pikiran oke, lagi. Siap. Gambarlah bakso. Sudah. Sudah. Pasti gambarnya bulat. Betul. Nah, Padahal padahal bakso bisa kotak. Ada bakso kotak Pak, terus sekarang. ada bakso apa lagi? Bakso segitiga mungkin. Nah, kenapa Bu Neng nggak ngegambarnya tadi bakso segitiga? Karena kita terbiasa membuat bakso, kita terbiasa di apa ya Pak ya, diajarkan bahwa bakso itu bulat, bahwa Betul. bakso itu gambarnya begini. Betul. Di bawah alam sadar Bu Neng menggambar bakso itu bulat karena sudah merupakan pola Perulangan. pikir, mindset yang berulang-ulang, Betul. sering dilihat, sering dimakan. Bakso itu
bulat, gitu kan? Dan dinyanyikan Dan bakso bulat seperti bola pingpong tuh kan Pak. Benar-benar ya. Iya. Oke, sekarang yang ketiga Bu Neng. Oke, siap. Siap ya, Tadi. jawab. Oh iya, pertanyaan Siap lagi. ya? Oke, siap. Saya hitung sampai 10 ya Bu Neng. Oke. Siap. Bu Neng, gambarlah sebuah pemandangan. 1, Oke, 2, udah. 3, 4, 5, 10. Oke? Bu Neng pasti akan menggambar gunung. Betul. Gunungnya 2, Sawah, ada sawah, pohon kelapa sedikit, ada awan dikit, ada burung. iya. Oke. Karena itu sudah termindset ya Pak dari guru-guru kita terdahulu pemandangan seperti itu. Betul. Padahal pemandangan bisa aja bunga. Iya. Atau ini kamera di depan Bu Neng ke pemandangan juga kan? Iya betul. Nah, gitu. Ya itu tadi betul Pak, karena pola berulang. Yes. Pola berulang, pola kebiasaan, dan Ya. akhirnya itu tanpa disadari kita selalu begitu gitu. Ketika Betul. dianggap suruh menggambar ya itu Ya. gitu ya Pak ya. Oke. Makanya proses menggambar Bu Neng pemandangan menjadi sebuah gunung tadi itu kan adalah proses yang dilakukan sejak dulu, berulang-ulang Betul. dari dulu sampai sekarang. Dan ditemurun-temurunkan. Betul. Gitu ya Pak. Seandainya kita umpamakan bahwa gambar tadi adalah sebuah kebiasaan baik, Iya, betul. bisa kebayang nggak kebiasaan baik itu berulang-ulang dan bahkan dilakukan secara spontan. Ya, tanpa harus direncanakan. Betul. Ya. Sama seperti halnya ketika sekarang banyak peserta didik yang menggunakan kata-kata tidak baik itu secara spontan. Betul. Binatang. Nah, betul. Misalkan dia Di absen tuh Pak di Ragunan. misal gini, contoh sederhananya gini Bu. Iya. Ketika dia jatuh misalkan, yang keluar adalah anjir. Ya, anjir. Nah, nanti kita sensor ini. Ya, jangan sampai ini. Karena biasanya harusnya tuh gitu ya. Nah, gitu kan. Karena memang harusnya secara spontan kalau dia dibiasakan Pak. Iya. Innalillahi. Betul. Seperti Misalkan itu. gini, anak-anak yang terbiasa main game, Ya. misalkan dia main Mobile Legend Betul. atau main Seru. FF gitu ya. Seru tuh, Begitu ketembak, yang Langsung. kalau udah kebiasaan bilang anjir pasti anjir, Pasti. Betul, ketembak. betul. Anjir gue mati. Iya. Nah. Itu bahasa-bahasa yang memang sudah mereka lakukan terbiasa gitu Pak. Karena tidak terbangun karakter ketika diajarkan mungkin. Nah, kalau kita ketemu dengan ini tuh keindahan misalnya Masya Allah. Iya, gitu ya, betul. Subhanallah. Coba Bu Neng, misalnya. kalau misalkan orang Ya. yang udah terbiasa anak ketika misalkan jagoannya mati, innalillahi Innalillahi wa wa inna inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Secara Allahumma spontan. ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Betul Pak. Ya Allah betul Pak. Itu kalau misalkan mereka diajarkan seperti itu. Nah, Ya betul. itulah yang disebut Dibiasakan. dengan pembiasaan tadi. Iya. Makanya tadi saya setuju dengan Bu Neng bahwa Iya. pembiasaan itu dilakukan secara berulang dan Iya. jangka waktu yang lama. Dan gitu. mungkin itu yang harus kita lakukan adalah tidak bosan-bosannya Ya. Pak. Karena memang kadang kalau kita sudah kecewa sekali tidak dilakukan, kita tidak mau melakukannya lagi Pak. Iya, betul. Justru di sini kita harus membiasakan bagaimana kita nih sebagai guru mentauladani, mencontohkan gitu ya. Karena dalam proses belajar mengajar Pak, menurut saya guru juga bukan hanya memberikan ilmu Pak, tapi Ya. guru juga di situ ada proses kita belajar sebagai guru. Contohnya gini Pak, ketika kita menghadapi anak yang nakal, kita belajar betul. bagaimana gitu kan. Jadi bukan hanya guru itu mengajar tapi belajar. Betul. Gitu. Ya. Disitulah. Makanya di sini ada istilah guru pembelajar, Bu. Ada guru pembelajar. Ya. Jadi gini, Bu. Betul. Jadi seorang guru itu tidak boleh berhenti belajar. Iya, Ya. betul. Karena perkembangan zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Maka seorang guru itu wajib mengupgrade terus ilmunya. Iya, Terutama betul. dalam mendidik. Iya, Ya. betul. Karena mengajar dan mendidik itu adalah satu hal yang berbeda. Ya, kalau mengajar ya, Ya. kalau mengajar itu siapapun bisa, Bisa, gitu ya. siapapun Tapi bisa, kalau betul. misalkan mendidik, maka itu dibutuhkan skill-skill yang Skill, didapatkan betul dari sekali. proses pembelajaran Iya. gitu.